Hai semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Nah guys, siapa nih di antara kalian yang mau beli smartphone ini tapi nungguin video nyiksanya buat si Infinix Hot 10s ini? Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau beli smartphone ini dan nungguin video nyiksa dari channel ini, pastiin kalian tonton video ini sampai habis ya guys. Karena di video ini saya bakal nyiksa smartphone Infinix Hot 10s ini seperti di konten nyiksa seperti biasanya. Oke, tapi sebelum saya lanjutin ke videonya nih guys ya, seperti biasa saya mau ingetin ke kalian, buat kalian yang mungkin suka dengan konten unboxing atau review kayak gini, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, kita langsung aja lanjut ke video nyiksanya guys. Ya, seperti biasa guys, di video nyiksa kali ini saya sudah mempersiapkan 8 buah aplikasi yang bakal saya gunain buat di video nyiksa kali ini. Di sini ada 7 buah game yang bakal saya pakai ya guys ya. Di sini ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Genshin Impact sampai ke Real Drum-nya guys ya. Bisa dibilang ini adalah game yang paling cukup berat sampai yang paling ringan. Nah, biasanya untuk di video nyiksa saya itu saya meletakkan kayak game Temple Run, Subway Surf dan juga Real Drum itu di terakhir karena kita bisa buat kasih penilaian soal sensitivitas touchnya dan juga swipe dari si layarnya ini. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu ya, kalau si Redmi Note 10s ini walaupun layarnya cuma punya resolusi HD Plus aja, tapi udah punya nih guys yang namanya refresh rate layar sebesar 90 Hz. Yang mana menurut saya ini adalah kelebihan dari smartphone ini. Coba ya kita lihat nih. Kita kasih bukti ke kalian kalau smartphone ini udah mendukung fitur 90 Hz nya guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini udah ada tulisan 90 Hz, 60 Hz dan beralih refresh rate otomatis. Tapi di sini saya setel di 90 Hz karena biar nggak bolak-balik ya pengaturannya. Jadi biar kita lihat performanya secara optimal guys. Oke, seperti biasa sebelum saya masuk ke game pertamanya ya guys ya, di sini ada Mobile Legends. Saya mau kasih lihat dulu untuk skor AnTuTu benchmarknya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin kemarin udah nonton video soal pembahasan AnTuTu benchmark, mungkin kalian sekarang udah paham ya kenapa skor AnTuTu benchmark itu bisa berubah-berubah, yang tadinya kecil jadi tinggi kayak gitu. Contoh aja kayak di Infinix Hot 10s ini guys ya, yang sebelumnya hasil ini skornya tuh cuman sekitar 204 ribuan, sekarang bisa nyampe di sekitar 246 ribuan guys. Dan kalian bisa lihat di sini untuk versi AnTuTu benchmarknya saya udah ganti di versi paling baru, di versi 9.0.8 ya guys. Dan oke. Dan di sini saya kasih lihat dulu ke kalian untuk daya baterainya. Di sini sengaja nggak saya kasih di 100% supaya kita bisa lihat nih untuk performanya baterai si Infinix Hot 10s-nya ini guys. Oke ya, sekarang udah kita cek, kita clear juga, dan saya cek untuk recent apps-nya. Ini kita close aja dulu semua. Kita cek lagi, sekarang udah kosong ya guys. Jadi udah nggak ada aplikasi yang berjalan di layar di sistem belakang ini ya, di backdoor-nya. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke game yang pertama, yaitu game Mobile Legends guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke game yang pertama ya guys ya, yaitu Mobile Legends, dan di sini saya menggunakan Hero Saber ya guys. Oh ya, saya tadi lupa kasih lihat guys untuk settingan grafisnya ya. Di game Mobile Legends ini saya udah set di settingan HFR High ya. Sayang banget untuk di Infinix Hot 10s ini settingan ultranya itu belum ke unlock guys. Padahal sih harusnya sih bisa ya. Kalau ingat Realme Narzo 30A kemarin itu settingan ultranya udah ke unlock gitu guys. Padahal paket chipsetnya juga chipset yang sama menggunakan MediaTek Helio G85. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dulu nih performanya HP ini buat dipakai main game Mobile Legends guys. Oh, suaranya saya lupa untuk naikin ya. Ini saya set suaranya di kisaran 50% mungkin ya guys, dan untuk brightness-nya di kisaran segini cukup ya, 70% mungkin ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong hari ini tuh udah mulai ini ya, playoff-nya MSC ya. Kalian ada yang nonton live-nya nggak? Dan dukung siapa nih tim dari yang ikut di MSC? Kalau saya sih jelas Evosroar ya. Karena yang menang di MPL Indo kan.
Tapi ngomong-ngomong, untuk kualitas suara speaker dari Infinix Hot 10s ini emang kayaknya kurang nendang ya guys ya. Saya set di 70% itu nggak terlalu kedengeran suaranya, kurang nendang gitu. Sakit juga Balmond ini guys, astaga. Oke, saya coba naikin ya volumenya lagi di kisaran mungkin 80% ini ya, supaya kalian bisa sedikit merasakan sensasi bermain game di video ini guys. Oke, sekarang saya udah level 4 dan ini udah menit kelima ya guys ya. Sejauh ini saya nggak terlalu banyak ngalamin frame drop, bahkan belum ngerasain sama sekali ya guys, dan feel-nya juga masih enak-enak aja nih. Emang sih di video sebelumnya tuh saya udah buatin video tersendiri ya untuk Infinix Hot 10s ini buat dipakai main game Mobile Legends-nya. Karena ya yang kita tahu si Infinix Hot 10s ini justru punya kolaborasi dengan Mobile Legends sendiri guys. Jadi kalau misalkan dipakai main Mobile Legends itu nge-lag ya aneh aja rasanya. Tapi ya walaupun terus terang saya sedikit agak kecewa sih, kenapa dia kolaborasi tapi settingan ultranya justru nggak di unlock gitu guys. Seharusnya ini masih cukup kuat ya untuk chipsetnya MediaTek Helio G85 ini buat di settingan ultranya. Oke, sekarang udah menit ke-8 ya guys, dan lagi-lagi saya nggak terlalu ngerasain yang namanya frame drop di smartphone ini, masih nyaman-nyaman aja gitu dipakai main. Dan sekarang kita coba cek ya, dipakai 8 menit main Mobile Legends itu suhunya naik ya? Ya, suhunya naik ya guys, dari 34 yang sebelumnya jadi 38 derajat di bagian atas layarnya ini, sebelah kiri ya lebih tepatnya. Di sebelah kanan atau di bawah sini masih stabil di kisaran 35 derajat aja, naik 1 derajat. Bentar di bagian belakangnya kita lihat dia sekitar 37, 39 buat di bumper kameranya sini ya guys. Di bagian sini sih masih sekitar 38 derajat. Di bagian bawah masih sama kayak di bagian depannya 35-34 derajat. Dan emang seperti biasa ya, kalau smartphone itu panasnya pasti ada di sebelah kiri. Memang seharusnya seperti itu. Tapi ya cukup mengejutkan juga sih di awal tadi untuk suhunya tuh agak sama ya bagian kanan sama kirinya. Cuman sekarang udah menunjukkan suhunya yang sebenarnya gitu guys. Tapi masih terbilang cukup nyaman ya, nggak panas dan juga nggak kerasa hangat karena emang si bodinya ini kan menggunakan material bahan plastik atau polikarbonat ya guys, dan itu sebuah keuntungan tersendiri buat kalian kalau misalnya kalian emang aktif buat dipakai main game gitu, beli smartphone ini. Jadinya kalian nggak perlu khawatir sama yang namanya rasa panas di bagian tangan kalian nantinya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian udah banyak yang tahu belum? Ini HP itu lagi ribut loh sama brand Xiaomi, gara-gara postingan di Instagram itu ya, yang kelihatannya sih kayak ngasih roasting ke Xiaomi. Cuman kalau dilihat-lihat sih ya emang kalau berdasarkan beberapa bukti-bukti, kayak mungkin misalkan tagline katanya Jawara, lalu ada bagian watermark di bagian belakang spesifikasinya tuh yang terlihat seperti tulisan 9T, padahal sih kalau dilihat secara seksama tuh kayak bukan gitu guys. Jadi sebenarnya entah yang dimaksud sama Infinix itu emang smartphone itu apa bukan gitu ya. Karena ya balik lagi, kalau misalkan tidak bisa dibuktikan, walaupun katanya si Alvinse mau mengajukan klaim ke Kementerian Telekomunikasi begitu, kayaknya masih ada kesempatan ya buat ngeles aja gitu. Dan ini juga udah disampaikan sama Om Wisnu Kumoro ya di channelnya kemarin. Dan emang itu bener sih, kalau menurut saya pendapatnya Om Wisnu soal kasus yang sedang menimpa Infinix sekarang ini.
Karena ya sebenarnya nyari gara-gara duluan tuh menurut saya ya brand Poco-nya itu sendiri sih. Cuman kenapa Infinix nyerangnya ke seri Redmi ya? Mungkin nggak tahu kalau Poco itu juga bagian apa, Redmi itu bagian dari Xiaomi juga mungkin ya. Kan bisa jadi si adminnya nggak tahu gitu kan. Tapi ya kita lihat aja lah ke depan kalau misalkan memang ada beritanya secara fix seperti apa, nanti mungkin kalau emang kalian tertarik bisa saya bahas di channel ini guys. Tentunya kalian tulis aja di kolom komentar kalau emang tertarik buat ngebahas kasus yang menimpa smartphone Infinix Hot 10s ini. Ya sekarang udah hampir sekitar 16 menit dipakai main Mobile Legends ini ya. Kalian bisa lihat di bagian atas in game itu tulisannya 16 menit. Dan kelihatannya sih bakalan kalah lagi sih guys. Padahal sih secara turret harusnya kita bisa menang nih. Nggak tahu ya apakah ada keajaiban. Soalnya Leslie-nya musuh tuh sakit banget tuh sekali tembak. Oh sakit sekali. Secara skor sih harusnya kita menang ya 43-6. Tapi ya udah, lordnya udah masuk gini kayaknya sih udah bakalan kalah ya. Apalagi sisa cuman si Nana doang nih. Tapi nggak masalah ya, yang penting selama saya pakai buat main Mobile Legends ini nggak ada nemuin yang namanya frame drop loh guys. Dan ya saya jadinya setuju aja nih kalau si Infinix Hot 10s ini jadi dutanya Mobile Legends gitu. Maksud saya kolaborasi sama Mobile Legends ya, nggak salah-salah sih karena performanya ya cukup enak aja buat dipakai main. Ya emang kelihatan udah kalah nih ya guys ya. Nah kalian bisa lihat, oke kalah lagi. Dan kita langsung aja cek untuk suhunya ya guys. Nah kalian bisa lihat di sini naik lagi di bagian atas ini di pojok ya, di pojok atas 40 derajat nih guys. Nah kalau di bagian sini itu 38. Ini agak aneh sih kenapa di bagian sini yang panas ya. Kalau di bagian bawah sih masih steady di kisaran 35 derajat guys. Nah sekarang kita cek bagian belakangnya. Di bagian belakangnya juga, yang di bagian bumper kameranya ini nyampe 42 derajat malah. Tapi saya ngerasa nggak masalah ya, ini belum panas guys termaksudnya. Anget juga bisa dibilang juga belum ya, masih cukup enak buat dipakai main, dipegang juga masih nyaman. Di bagian belakang bawah sini di kisaran 35 derajat juga masih steady, dan bisa dibilang untuk overall main Mobile Legends ini pertama untuk performanya bagus karena nggak ada frame drop dan bahkan belum nemuin frame drop sama sekali guys. Untuk suhunya juga masih terbilang cukup normal, nggak terlalu panas dan juga belum kerasa anget. Dan ya itu aja mungkin yang bisa saya bahas di Mobile Legends-nya. Sekarang kita lanjut ke game PUBG Mobile-nya guys ya. Dan ini nggak bakal saya kill ya guys untuk aplikasinya, biar kita nanti di akhir untuk ngetes manajemen sistem ya buat di Infinix Hot 10s ini. Oke sekarang lanjut aja ke game PUBG Mobile-nya guys. Oke sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay PUBG Mobile-nya, dan ya ini lagi nunggu naik pesawat ya guys. Sekarang sambil itu kita lihat dulu untuk settingan grafisnya guys. Untuk di game PUBG Mobile ini kita bisa dapetin di Smooth Ultra ternyata ya. Untuk mentoknya paling tinggi cuman di HD High aja nih. Jadi SDR-nya belum kebuka. Yaudah ya kita set aja di Smooth Ultranya biar kita lihat performanya seperti apa guys. Ini saya juga pasang di yang soft ya. Biasanya kan Smooth Extreme dan soft kayak gitu. Sekarang Smooth Ultra tapi stylenya itu saya pakai yang soft karena bisa lebih terang gitu. Nah ternyata guys saya nemuin fitur yang cukup unik ya dari Infinix Hot 10s ini. Ternyata dia punya yang namanya fitur magic button di game mode-nya nih guys. Kalian bisa pilih ya. Jadi tombol volume ini bisa kalian gunain buat tombol trigger di dalam gamenya. Nanti saya coba terjun dulu buat kasih tunjuk ke kalian ya. Ini saya ganggu aja nih. Dan ya sekarang saya turun dulu, saya lompat di Pochinki mungkin ya. Biar kita lihat. Tapi jangan Pochinki, sepertinya terlalu rame kalau di Pochinki guys. Sekarang di gacha aja nih guys. Gacha apa gatka nih? Gatka guys, bukan gacha.
Oke, kita turun dulu, nanti saya kasih tunjuk ke kalian ya untuk magic buttonnya tadi. Oke, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian ya. Kalian bisa lihat nih, ini tombol volume kalau saya pencet dia bakal, nah, mantap ya. Nah, itu caranya cukup gampang guys. Caranya tuh geser dan tahan aja dari bagian kiri ke kanan ini sampai menu panel kayak gini muncul, terus geser. Di sini ada tulisan magic button, kalian pilih, terus kalian aktifin aja. Ini kan tadinya nggak aktif nih, dipencet aja. Nah, kalau contoh ya, saya buat tombol volume bawah ini saya aktifin. Nah, saya aktifin kayak gini ya, terus saya tulis edit. Nah, ini tombol volume down itu saya coba pakai buat nge-scoop, contoh. Kita tahan, lalu kita geser. Nah, kita selesai. Sekarang kita coba ya, buat tombol volume down-nya. Nah, tembak. Jadi cukup unik dan menarik sih. Ini kalau mungkin buat kalian yang nggak biasa gitu ya, pakai banyak jari di bagian layar, kalian bisa gunain ini. Dan ini menurut saya berguna banget. Cuman kalau saya sih kayaknya yang paling berfungsi ya tombol plusnya sih, karena ya masih kejangkau sama jari tengah juga kan. Misalnya kayak gini, kalian nggak usah, nah kayak gitu kan enak. Contoh lagi ya. Tapi ya plus minus juga sih jadinya. Kalau kayak gini, kalian nggak bisa yang namanya itu guys, ngatur volume up dan down-nya ya. Ini kayak gini kan nggak keluar nih tombol volumenya, menu volumenya tuh. Nggak bisa naik turunin volume. Jadi kalau misalnya kalian mau nonaktifin ya tinggal geser aja ke magic button lagi ya, kalian matiin, selesai deh udah. Tuh ya. Jadi sekarang udah nggak aktif tuh yang namanya tombol scoop-nya tadi. Menarik ya. Patut dicoba nih buat kalian yang mungkin udah punya unit Infinix Hot 10S-nya. Dan kalau udah nyoba, kalian bisa share ya pengalamannya gimana. Apakah cukup useful atau berguna, atau ya useless kayak gitu atau nggak guna. Tapi saya rasa sih cukup ngebantu ya guys, harusnya guys. Oke, kita naik kendaraan nih dan kita lihat ya untuk rendernya. Kata orang-orang kan kalau mau coba grafik itu sambil naik kendaraan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, ini masih enak ya, nggak ada frame drop tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Tuh, tuh, nggak ada nge-lag kan? Bodoh. Aduh, dikejar Godzilla bos, dan baru tahu ini. Oh ya, saya sampai lupa buat ngaktifin gyroscope-nya ya, karena banyak banget di antara kalian juga udah nanyain. Nih kita coba ya buat gyroscope-nya always on. Nah, ini untuk gyroscope-nya emang kerasa sedikit delay guys ya, tuh. Nah ya, tuh kalian bisa lihat sendiri ya tuh, jadi nggak responsif. Jadi kalau kalian mau beli smartphone ini buat ngandelin giroskopnya, kalian nggak bisa dapetin feel yang enak pastinya guys. Jadi saya matiin aja ya untuk giroskopnya karena kurang ngebantu. Kita matiin, oke. Karena delay ya, jadi mending kalian setting ADS-nya aja. Masih hidup dilindas 2 kali guys. Kacau bener nih. Aduh, diinjekin gak mati-mati ya. Mantap tembak. Dur. Dur. Aduh, habis bener. Wah, salah ngambil lagi.
di looting, kurang ajar. Nah itu tuh ada yang lari tuh, kita kejar, kita tabrak. Mati. Ya ini dipakai main PUBG Mobile hampir sekitar 15 menit kayaknya guys ya, atau mungkin lebih ya, sekitar 20 menit ya. Ini saya masih ngerasa aman, nggak ada frame drop. Pakai naik kendaraan gini juga masih enak nih ya. Masih cukup bagus lah. Sejauh ini cukup aman dipakai main PUBG Mobile di settingan smooth ultranya. Semoga aja bisa winner chicken dinner ya guys. Kita ambil area dulu ya, yang bagus. Kayaknya di atas tuh bagus tuh. Ada lootingan, ada airdrop, ambil. Semoga aja nggak ada yang ngincer. Wow. Mantap. Salah. Nggak pencet guys. Ya udahlah, nggak apa ya. Walaupun kalah, paling nggak peringkat 3 gitu kan. Isinya bot semua, nggak masalah. Oke, ini kisaran saya main PUBG Mobile ini malah di kisaran 20 menitan lah guys ya. Dan sekarang kita lihat ya untuk suhu HP-nya. Kalian bisa lihat nih di bagian atas ini 38 derajat. Atas kiri ini malah 41 derajat guys. Di sini 38, 39. Nah, selisih 2 derajat ya. Jadi yang paling panas di pojok sini. Dan kalau di bagian bawah itu masih stabil ya, di kisaran 36 35. Ya naiknya tuh 1 derajat 1 derajat. Ini kalau yang bagian bawah ini juga sama, masih steady. Nah di bagian atas ini, nah kalau bumper kameranya tuh sampai 43 derajat tuh. Nah di bagian sini tadi. Nah ya, jadi di bagian kiri tuh jatuhnya lebih panas ketimbang di bagian kanannya. Oke. Oh ya, tadi saya sampai lupa buat ngasih lihat kapasitas baterainya guys ya di game Mobile Legends tadi. Paling nggak dipakai main game sekitar setengah jam lebih ya, 35 menit itu. Dari yang awalnya 60% ya guys, sekarang sekitaran 40, sebentar. Aduh, ngeblur nih. Oke. Sekarang di kisaran 49%. Jadi kepake sekitar 11% aja ya buat dipakai main selama 35 menit di game Mobile Legends dan juga di game PUBG Mobile-nya. Dan ya sekarang kita lihat ya guys ya. Nah di sini saya masih ada ya. Antar smart panel kita close aja. Nah ini masih ada PUBG Mobile sama Mobile Legends-nya. Dan kita sekarang lanjut ke game yang ketiga, yaitu Free Fire-nya guys. Oke, ini kekencangan ya. Kita kecilin dulu volumenya. Nah, sekarang udah masuk ke gameplaynya Free Fire guys ya. Kita nunggu aja buat naik ke pesawat. Dan oh ya, settingan grafisnya kita cek dulu nih guys. Nah, aduh, nggak pencet-pencet. Nah ya, kalian lihat untuk settingan grafisnya. Aduh, nggak kelihatan ya. Tapi tadi saya udah set di rata kanan ya guys. Saya lupa kalau di dalam in-game itu nggak bisa dirubah ya. Tapi saya tadi udah set di rata kanan ya, dan ininya filternya tuh saya pakai di terang ya, kayak seperti yang digambar ini. Nanti kita cek lah ya setelah game selesai, dan semoga aja nggak langsung mati kayak biasanya guys. Karena Free Fire ini biasanya langsung mati aja tahu-tahu gitu guys. Ya sekarang kita udah naik pesawat dan kita loncat aja di bagian manapun, karena saya nggak hafal ya ini area mapnya ini yang banyak lootingan itu sebelah mana. Tapi saya turun di sini aja nih, yang saya tandain hijau ya.
Kita turun aja di situ dan oke, kelihatan di bawah dan lompat aja. Nah, oke. Accelerate. Oke. Lalu fall. Waduh, banyak juga tuh yang turun ya. Nih, bukan saya doang yang turun nih. Calon-calon langsung mati sih kelihatannya ini. Duh, pencet apa lagi? Oke, minimal udah dapat senjata ya guys. Dapat. Oh, duh, 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 duh. Wow, wow, wow. Sudah ditembakin guys. Nah, untung loh. Itu bot. Ini ada orang lagi nih di atasnya. Gak menarik. Dulu loh. Kok kaget ya guys? Ngapain melompong di sebelah saya itu? Nah, ini kalau dipakai main Free Fire nih gambarnya malah lebih enak ya ketimbang PUBG Mobile tadi. Kenapa ya? Perasaan kayak 3D gitu. Udah bukan game 8 bit lagi sih ini kayaknya nih. Ya enggak guys? Kalau ya tulis di kolom komentar ya guys ya. Mana ya suaranya? Waduh. Ah, sial. Kelihatan ya guys. Kurang ajar. Bukan bot ini mah. Oke, kita ulangin satu game lagi ya. Waduh, belum apa-apa udah mati lagi. Ini kebiasaan. Hahaha. Oke ya. Kita lanjut satu game lagi. Moga aja nggak langsung mati. Kalau langsung mati, oke selesai. Finish game ya. Nih, karena tadi saya juga nggak liatin ya settingan grafisnya. Nih, kalian bisa lihat tuh. Udah saya set di rata kanan ya. Settingan grafis ultra. Ininya high dan on. Terus FPS nya juga saya setting di high juga guys. Dan oke, kita mulai lagi aja buat main game yang kedua di game Free Fire ini. Semoga nggak langsung mati lagi ya. Oke, kita udah naik pesawat lagi yang kedua ya guys. Dan oke, kita cari tempat lagi yang nggak banyak orang biar nggak cepet mati. Dan kita dari mana nih arah pesawatnya? Oh, dari atas malah. Tambah nggak apa lah. Wah, ramai tuh kayaknya yang terjun. Kita terjun di sini aja ya. Nah, ini agak ke tengah nih. Oke, kita lihat, kita pantau. Ternyata udah ada di bawah. Sekarang kita lompat, guys. Iya. Fall, biar cepat. Yap, kita turun. Dan kita looting lagi, guys. Ya, cuman bawa golok doang. Itu buat salah jalan apa gimana tuh? Ngapain coba guys? Lihat tuh guys. Nah, tusuk aja apa ya? Nah, bacokin. Tuh. Ini dia ngapain coba dia? Aduh, kelakuan.
Mampus. Emang enak lu. Ambil kan lootingannya kan. Wih, senjatanya keren nih, baru lihat. Senjata apaan guys? Waduh, boleh nih. Panjang banget lagi. Gaya dia lompat-lompat tadi. Nah, kita dapat AUK nih, lebih keren nih. Tuh ada orang. Gila sakit banget. Waduh, sakit banget dong, perih. Udahlah. Ya, ini cukup aja 2 game ya guys untuk main game Free Fire-nya. Tapi sejauh saya mainin tadi ya hampir lumayan lah, sekitar 5 atau 6 menit. Itu nggak ada terjadi frame drop ya. Minimal waktu render objek di sekitar karakternya itu nggak ada yang namanya lag atau patah-patah gitu ya. Jadi masih cukup aman juga buat dipakai main Free Fire. Ya harusnya sih gitu ya, karena dipakai main game PUBG Mobile Smooth Ultra tadi juga hasilnya tuh udah bagus banget. Dan sekarang kita lihat ya guys ya untuk penggunaan baterainya selama kita main sekitar 6 menit. Ini berkurang sekitar, oke lihat. Nah, 46 derajat 46% guys. Jadi berkurang sekitar 3% ya. Ini luar biasa sih untuk dipakai main Free Fire doang selama 6 menit bisa menghabiskan daya baterai sekitar 3%. Emang game berat sih ini. Wah, salut. Oke, kita langsung lanjut aja ke game yang selanjutnya, ke game yang 4 yaitu game Genshin Impact guys. Nah, ini sambil nunggu loadingnya ya, kita cek untuk suhunya. Di sini tuh justru turun ya guys, yang tadinya sih sekitar enggak ding, masih 41% derajat nih guys. Masih sekitar segitu. Kalau di bagian bawah masih stabil, di bagian atas. Nah, di bagian atas ini mengalami sedikit aja penurunan dari yang tadinya 40 derajat hampir 41 jadi sekitar 39. Bagian bumper kameranya ini juga lumayan lah ya, masih stabil. Bagian bawah masih sama juga, masih stabil. Jadi untuk suhu dari smartphone-nya saya rasa masih cukup stabil ya guys. Di kisaran 41 derajat buat suhu tertingginya. Dan ini kalau dipegang begini tuh sama sekali nggak kerasa anget loh guys. Bener-bener masih enak buat kalian genggam buat main game kayak gini. Jadinya jangan khawatir kalau smartphone dengan chipset MediaTek kayak Infinix Hot 10s ini bakalan kerasa panas. Karena MediaTek yang sekarang itu udah bukan kayak MediaTek yang dulu ya guys. Yang dulu bukanlah yang sekarang gitu maksudnya. Oke, kita tunggu dan kita lihat nih, karena banyak juga yang minta buat diliatin loading buat masuk ke gamenya si Genshin Impact. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini loadingnya tuh cukup lumayan cepet. Nah, biasanya ini separuh-separuh, ini langsung aja nih satu tuh. Dan ini juga game yang sebelum-sebelumnya dimainin tuh belum ada yang saya close loh guys. Nah, kalian bisa lihat ya, nanti kita cek buat manajemen sistemnya soalnya. Ya, kurang lebih 1 menit lah tadi ya buat masuk ke dalam loadingnya. Dan kita lanjutin. Saya mau coba pakai main Genshin Impact ini sekitar 10 menit dari sekarang guys. Oke, ini kita di mana nih? Waduh, masih kejebak di bawah ya. Kita harus naik dulu nih guys. Nah, buat ngeliatin settingan grafisnya dan performanya, saya lihat dulu ya settingan grafisnya ini. Untuk game Genshin Impact bisa di menengah. Oh, saya udah set ke menengah 60 fps ya. Kayaknya kalau kita set tertinggi terlalu memaksakan. Jadi ya udah nggak apa-apa, dicoba di menengah dulu di 60 fps guys. Dan kita lihat performanya ya. Kita coba main. Oke, kita kill dulu nih orang yang ada di bawah sini. Nah, ini apaan nih? Waduh.
Oke, aman ya, nggak ada frame drop. Mungkin terlalu kurang banyak lah musuhnya. Kita cari nanti kalau ketemu. Kalau enggak ya jangan dipaksain lah, karena susah nyarinya. Oke, ini apaan? Aduh, oh ternyata ini racun guys, kurang ajar. Jangan dideketin lah. Oke, kita cari jalan keluar nih guys. Di mana nih? Nah, ini kalau banyak rumput gini baru agak banyak motion blur ya. Tuh. Motion blurnya itu kerasa berat buat ditampilin. Kita jauh dari misi ternyata. Kita balik lagi nih ke sana ke gua. Oke lah, kita ikutin aja ya maunya apa. Pergi ke katedral dan ambil surat izin meluncur. Ya ampun, meluncur aja pakai surat izin. Oke, kita salah ini. Aduh, udah bener tadi ya, dari atas harusnya. Ternyata ada di ujung sana guys. Udah musuh langsung. Kita di gap. Oke, kita bantai ya. Ini menurut saya feel-nya tuh masih kerasa bagus banget ya. Kayak kayak bukan HP 2 jutaan guys. Ini Redmi Note 10s aja agak berat ya buat pakai main di settingan ini. Ini enggak sama sekali guys, masih cukup enak. Coba ya, kita sekarang lompat sini dan bantai. Tuh, buat ganti-ganti karakter juga masih bagus tuh guys. Dan yang perlu kalian ingat ini untuk beberapa game yang tadi saya mainin juga masih berjalan di latar belakang loh guys. Jadi belum ada yang saya kill aplikasinya. Dan dapat performa yang kayak gini tuh benar-benar nggak mengecewakan ya. Oke, kita sekarang harus ke sana, lewatnya mana? Topan guys. Ini lebih seru nih. Musuhnya lebih menjanjikan yang ini. Dia multi guys. Ketutupan pohon, kurang ajar. Dia bisa nangkis guys, seru kan?
Wow, gile. Wow, cukup lumayan ya. Ini anak buahnya juga kayak bisa healing ya guys. Ini kuat banget sih. Nggak mati-mati guys. Kita coba bunuh anak buahnya dulu ya. Tinggal rajanya, tinggal bosnya nih. Akhirnya dia bisa berkurang juga nih darahnya. Ternyata kita harus kill anak buahnya dulu guys. Gile, sekali gebuk mati. Oke, motion blurnya emang agak telat ya guys ngerendernya, tapi nggak ada frame drop sih. Ini cukup kaget juga ya sama performanya ini. Nah, akhirnya mati juga. Dan ya, kayaknya udah 10 menit saya main Genshin Impact guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi gimana performanya. Kita pakai buat battle ya sama beberapa begal di tengah jalan. Ini kalau buat motion blur waktu rumputnya banyak ini sih emang kadang agak telat sih ngerendernya, jadi kebanyakan kayak nge-freeze gitu jadi kelihatannya. Tapi ini enggak ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah tuh, ini namanya motion blur ya guys, bukan frame drop. Dan emang kayak gini harusnya. Tuh, ini di settingan Genshin Impact untuk grafis yang medium 60 fps aja kalian bisa lihat sendiri performanya itu segitu bagusnya guys. Dan saya juga ngerasain nggak ada frame drop dan masih aman-aman aja buat dipakai main. Dan oke, sekarang kita close ya guys. Nah, sekarang kita cek untuk suhunya. Di sini 43 derajat, 44 derajat guys. Dan akhirnya mengalami peningkatan ya untuk di bagian layarnya sini. Di bagian bawah ini naik 1 derajat, sekitar 37 derajat di bagian atas. Nah, di bagian belakang yang tadi cuma 40, sekarang udah 42. Duh, di bagian bumper kamera malah tadi sempet, nah nih 47 derajat guys. Di bagian bawah masih steady ya di kisaran 37 derajat 36.
Dan ini baru kerasa anget aja sih di bagian belakang dan masih kerasa nyaman. Karena anget itu bisa juga muncul dari tangan kita sendiri ya guys, jadi bukan dari smartphone-nya kayak gitu. Oke, sekarang kita udah mainin 4 game yang saya rasa bisa dibilang cukup berat ya guys buat smartphone di harga 2 jutaan kayak gini di Infinix Hot 10s. Yang cuma performanya tuh dibekali chipset MediaTek Helio G85. Nah, sekarang saya mau coba buat mainin 3 game ringan yang terakhir ya guys, yang bisa kita untuk ngebuktiin untuk performa si sensitivitas layarnya ini. Nah, sekarang kita main buat di game Temple Run-nya dulu ya guys, karena dia swipe kayak gitu, buat ngetes juga accelerometernya tuh bagus atau enggak, karena dia berdasarkan gerakan kayak gini ya. Oke, kita langsung mulai aja, play, dan kita lihat sendiri guys ya. Dia tuh delay enggak? Nah, enggak ya. Untuk accelerometernya nih bagus tuh, nggak ada delay. Swipe-nya juga masih responsif. Nah, tuh ya, bagus ya. Nah, jadi walaupun kita udah mainin hampir sekitar 2 jam ya guys, saya main dari main game Mobile Legends tadi terus sampai ke Genshin Impact, sekarang dipakai main game Temple Run ini. Jadi layarnya tuh nyala segitu lamanya, tapi performanya nggak turun gitu maksud saya guys. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, tuh masih bagus untuk dipakai main 4 game tadi, terus dipakai buat swipe-nya si layarnya smartphone ini Infinix Hot 10s. Tuh masih enak tuh ya. Oke, kalau untuk suhunya kita udah nggak usah cek dulu ya guys, kita sampai akhir di real drumnya dulu. Sekarang kita coba di Subway Surfer. Kalau tadi dipakai main Temple Run tuh accelerometernya bagus, swipe juga bagus. Sekarang kita juga mainin Subway Surfer yang punya cara atau gameplay itu yang mirip ya, di swipe juga guys. Nah tuh, sorry, lupa guys. Oke, ulangin. Kalau ini nggak pakai accelerometer ya, full pakai layar aja. Nah tuh, shit. Kalau menurut saya ini masih bagus ya guys ya, dan gak ada delay juga di sentuhan untuk swipe kanan swipe kirinya tuh. Nah, masih enak kan? Jadi walaupun layarnya yang HD plus, saya selama main game dari tadi ini nggak ngerasa kalau layarnya nih layar yang murah kayak gitu ya guys, nggak terlalu kelihatan gitu. Masih bisa ngasih warna yang bagus, ngasih detail gambar yang bagus ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk performa dari smartphone ini dipakai main Temple Run dan juga Subway Surfer-nya guys. Nah, ini untuk sensitivitas layarnya. Sekali lagi saya bilang, untuk sensitivitas layar setelah kita pakai main beberapa jam tadi ini masih cukup responsif guys. Oke, habis ini saya terakhir buat main real drum. Kita coba cek gimana touch dari smartphone-nya ini, apakah ada delay atau enggak. Sekarang ya langsung aja ke real drumnya guys, kita matiin dulu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game real drumnya guys ya, dan kalian lihat sendiri nih ya. Nah nih tuh, nggak ada delay guys. Nah, coba saya pakai buat 2 jari, 3 jari, 4 jari. Nah, masih cukup responsif ya guys ya, dan kita coba ya cek yang pinggir-pinggir sini. Nah, ini yang menarik itu di bagian kanan ini di smartphone Infinix itu nggak pernah yang namanya kesentuh di bagian kick drum nih kayak guys. Di bagian itu nggak pernah kesentuh.
Saya nggak tahu kenapa bisa hasilnya beda ya di smartphone brand Infinix dan juga di brand Xiaomi. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin bisa pengaruh dari UI-nya juga, tapi kalau dari aplikasinya bisa juga mungkin ya guys ya. Mungkin kurang kompatibel dengan MIUI-nya begitu. Oke ya, jadi dipakai main real drum, responnya juga masih bagus, nggak ada delay. Dan sejauh ini kita cek dulu ya untuk suhu smartphone-nya. Ya, turun 38 derajat, 39. Jadi kalau menurut saya ini untuk manajemen suhunya cukup bagus juga ya. Nah, tuh 41 derajat yang tadinya 47 di bagian sini sekarang udah langsung turun, guys. Saya nggak tahu sih ini smartphone ada liquid coolingnya juga atau gimana ya. Ini bagus banget sih. Ini turun juga tuh. Padahal cuman kita pakai buat jeda di 3 game ringan aja nih, tapi performa atau suhunya juga jadi ikutan turun ya, mulai stabil begitu. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi baterainya, guys. Nah, ini sekarang tersisa 39% ya dari nggak tahu tadi itu sekitar 62% atau 60% ya, saya agak lupa. Dan sekarang kesisanya paling nggak 39%, jadinya ya hanya kepake sekitar 21% aja buat dipakai main 7 game yang udah saya tunjukin di awal video tadi, guys. Dan saya rasa ini cukup awet juga ya, mengingat baterai dan kapasitas baterai dari Infinix Hot 10s ini juga udah cukup besar, sebesar 6000 mAh. Tapi sayangnya ini portnya masih micro USB, guys. Nah, itulah mungkin ada harga ada rupa, guys. Jadi ya kalau kalian mau ngasih uang lebih, mungkin ini bisa diganti kali ya jadi USB Type-C. Oke, di bagian terakhir dari video nyiksa kali ini, sekarang kita bukti ini. Kalau di video komparasi kemarin sama Redmi Note 10s yang punya chipset dari MediaTek Helio G95, itu manajemen RAM-nya itu dimenangkan oleh Infinix Hot 10s ini, guys ya. Paling nggak Infinix Hot 10s ini lolos buat ngebuka 2 aplikasi tanpa nge-reload ulang dari awal permainan ya gitu ya, guys. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita coba di game yang ringan dulu ya, kayak Temple Run ini, guys. Coba ya, kita lihat. Ternyata dia nge-reload ulang. Oke, nggak masalah. Sekarang kita back lagi dan kita pilih lagi game yang lain, guys. Kayak contoh, oke, sekarang kita langsung aja ke game kolaborasinya ya, Mobile Legends. Ternyata mengulang juga, guys. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir ya, guys. Nah, mudah-mudahan kesempatan terakhir ini bisa lebih baik nih. Oke, di Subway server aja ya. Harusnya tampilan itu langsung kayak gini, guys. Kalau misalnya nge-reload ulang lagi, berarti oke, semua sama aja berarti ya. 1, 2, 3. Ya, lumayan ya. Jadi masih cukup berhasil di game Subway servernya nih. Jadi masih bisa lolos 1 game kayak gitu. Dan memang saya rasa untuk UI-nya si Infinix ini yang pakai XOS itu sebenarnya efisiensi buat pemakaian sistemnya itu bisa lebih baik ya, guys. Hanya aja tampilannya kebanyakan mungkin untuk sebagian orang itu kurang menarik karena ya tampilan itu begini nih untuk user interface di bagian aplikasi di layar lacinya gitu, guys ya. Oke, guys, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya, guys ya, video nyiksa kali ini karena udah hampir 2 jam juga, hampir 2 jam setengah mungkin ya saya main game buat di video nyiksa kali ini. Sekarang udah setengah 5 sore. Dan ya, untuk kesimpulan saya buat smartphone Infinix Hot 10s ini, saya bisa bilang di rentan harga atau di harga 2 jutaan buat varian tertingginya tentunya ya, guys ya, untuk Infinix Hot 10s ini dengan performa yang udah saya coba tadi. Menurut saya Infinix Hot 10s ini layak banget buat kalian beli, buat kalian yang mungkin suka atau hobi bermain game di smartphone kalian, atau mungkin lagi cari HP yang kuat buat dimainin game di segala game yang ada di Play Store mungkin ya. Jadi ya, saya tadi udah coba beberapa game yang emang paling umum biasa dipakai atau dimainin sama netizen-netizen Indonesia ya. Dari mulai Mobile Legends sampai Genshin Impact, dan saya rasa performanya saya bilang bagus, dan ya kayak gitu aja yang bisa saya share ke kalian. Jadi ya kayak gini aja video ini saya buat. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, guys, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.